Nah, pendidikan guru penggerak adalah peluang emas bagi guru pendidikan agama Islam untuk terus tumbuh dan berkembang. Dan harapan saya teruslah menjadi pribadi pembelajar sepanjang hayat yang berkolaborasi dengan sesama guru dan terus berinovasi dalam pembelajaran. Jadilah pemimpin perubahan yang menginspirasi. Salam guru penggerak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama Islam di seluruh tanah air yang berbahagia dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senang sekali pada kesempatan yang baik ini saya hadir di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu semuanya. Spesial edisi kali ini kita akan membahas tema yang masih relevan dan menarik bagi guru pendidikan agama Islam khususnya dan guru-guru di seluruh tanah air pada umumnya, yaitu tentang program pendidikan guru penggerak. Nah, terkait hal ini, pada edisi kali ini kita telah kedatangan tamu yang spesial, guru pendidikan agama Islam, masih muda, menguasai tentang pendidikan guru penggerak, bahkan sekarang sudah menjadi fasilitator. Ya. Siapa lagi kalau bukan Ibu Etika Indah Febriani, SPDI ya tentunya. Assalamualaikum Mbak Etika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat kabarnya ya? Alhamdulillah sehat. Pak Umam gimana kabarnya? Alhamdulillah bisa beraktivitas seperti biasa. Bapak Ibu Guru PAI dimanapun berada, beliau ini adalah salah seorang guru berprestasi, guru pendidikan agama Islam. Sebelum menjadi fasilitator, beliau itu juga menjadi pengajar praktek tepatnya di Kabupaten Pringsewu, Lampung. Oke, berbicara masalah pengalaman gitu ya. Sebenarnya tidak banyak Pak Umam. Sebelum menjadi pengajar praktik, saya juga alhamdulillah mulai menjajaki peran sebagai pendidik itu sebenarnya dimulai dari tahun 2015 ya. 2015. Ya, 2015. Saat itu saya pertama kali memberanikan diri untuk mendaftar di program Indonesia Mengajar. Kemudian saya sebutannya pengajar muda, Pak. Ya, waktu itu saya tahun 2015 itu saya ditempatkan di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Kemudian saya melanjutkan menjadi guru tapi di SMA, salah satu SMA swasta di Bandar Lampung, SMA Global Madani. Kemudian baru di tahun 2019 saya kembali ke kampung halaman ya, tempat saya lahir di Pringsewu, seperti itu. Sebenarnya kalau untuk kesibukan selain menjadi fasilitator saat ini, untuk organisasi saya fokus di KKGPAI. Jadi memang KKGPAI di Kecamatan Pringsewu ini luar biasa, guru-gurunya solid, kegiatannya selalu berdampak juga, dan semoga diberkahi ya, melahirkan anak-anak yang semakin berprestasi. Mungkin itu secuil profil diri. Pengalaman yang jarang dimiliki orang lain ya, artinya tetap setiap generasi atau setiap individu itu memiliki pengalaman yang unik masing-masing, dan salah satunya Bu Etika sehingga masih muda tetapi sudah menjadi fasilitator. Ini kan sesuatu yang yang langka begitu, apalagi guru pendidikan agama Islam, ini spesialnya ini. Nah, untuk memotivasi para guru agama Islam ini, Bu Etika, boleh kira-kira menurut Bu Etika itu apa sih pentingnya mengikuti pendidikan guru penggerak ini bagi guru agama Islam gitu? Oke, baik. Ini pertanyaan yang cukup menarik ya, teman-teman. Saya panggilnya teman-teman aja ya, biar lebih akrab gitu ya. Mungkin sebelum kita tahu sebenarnya seberapa penting sih pendidikan guru penggerak bagi guru pendidikan agama Islam, sebelumnya mungkin kita akan menyamakan persepsi dulu ya. Sebenarnya
apa sih atau siapa sih guru penggerak itu? Jadi kalau berdasarkan pengertiannya, guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau mau diejawantahkan gitu ya, dari pengertian tadi ya, kita menyamakan persepsi tadi. Satu, Bapak Ibu, jadi kenapa guru pendidikan agama Islam harus dan mau gitu ya, mau mengikuti program ini, karena Bapak Ibu, kita kalau dalam Islam kan disebut sebagai khalifah ya. Khalifah itu sebagai pemimpin. Nah, tadi di pengertian dari guru penggerak sendiri sudah disebutkan nih, kita sebagai pendidik itu sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi harapannya tugas kita sebagai khalifah gitu ya, itu juga erat kaitannya sebagai pemimpin pembelajaran di kelas kita. Nah, jadi kalau boleh berbagi gitu ya, ada beberapa manfaat, ada beberapa hal penting yang nantinya akan kita tingkatkan, terutama secara kompetensi. Jadi guru agama Islam ketika terlibat di program ini, satu, akan bisa mengembangkan kompetensinya gitu ya, karena tidak hanya pengetahuan secara pedagogik yang ada di program ini, tapi juga ada leadershipnya, ada muatan kepemimpinan, dan juga kita makin tahu nih sebenarnya implementasi kurikulum Merdeka apa sih yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Nah, jadi kita secara pemahaman gitu ya akan lebih siap, akan lebih matang terkait dengan kompetensi kita sebagai pendidik. Kemudian yang kedua, kenapa penting gitu ya? Karena kita juga akan mendapatkan networking yang sangat luas. Jadi jaringan profesional kita ini akan semakin melebar ya, Pak Umam ya. Jadi kita tahu bahwa komunitas guru yang kuat, yang bisa saling belajar, bisa saling berbagi pengalaman, itu tidak hanya bisa didapatkan antar guru pendidikan agama Islam saja, karena ketika Bapak Ibu mengikuti program guru penggerak, nantinya Bapak Ibu akan bertemu, akan berdiskusi, berkolaborasi dengan semua jenjang, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan SLB. Dan ini akan menambah, kalau saya menyebutnya akan menambah hasanah keilmuan dan juga kebijaksanaan kita sebagai pendidik. Dan yang tidak kalah penting adalah kita menjadi bagian dari pemimpin perubahan. Seperti tadi ya, kita akan menjadi teladan dan juga akan menjadi agen transformasi pendidikan. Jadi yuk kita berkontribusi sekecil apapun kontribusi kita di dunia pendidikan, insya Allah akan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Oke, jadi ketiga peran sudah saya jalankan, Pak. Jadi mulai dari pengajar praktik, kemudian saya juga fasilitator rekognisi, jadi saya juga sebagai guru penggerak juga. Dan berbarengan dengan tugas menjadi fasilitator. Jadi teman-teman, rekan-rekan guru pendidikan agama Islam, jangan khawatir, jangan takut. Justru ya Bapak Ibu menyesal kalau nggak ikut pendidikan guru penggerak. Kenapa? Jadi sebenarnya bersyukur Bapak Ibu sudah mengikuti di angkatan ke-12 dan seterusnya seperti itu ya, karena memang pendidikan guru penggerak ini selalu mengalami peningkatan kualitas juga, dan kita selalu mengevaluasi ya, mulai dari angkatan 1 sampai ke 4 itu durasi pembelajarannya itu 9 bulan. Pak Umam juga salah satu guru penggerak angkatan 9 merasakan ya Pak ya. Kemudian saya malah sampai 12 bulan berarti kan. Iya. Sampai 12 bulan pergantian ini. Jadi setelah itu dari pusat ke provinsi. Iya betul. Yang tadinya di handle oleh P4TK
sekarang sudah menjadi tanggung jawab masing-masing provinsi ya, dengan sebutan BGP atau BBGP, Balai Besar Guru Penggerak atau Balai Guru Penggerak. Nah, jadi sistem pembelajaran di Guru Penggerak itu sendiri sistem blended learning ya Bapak Ibu. Jadi ada pembelajaran secara online maupun offline. Jadi justru di sini yang menyenangkannya, karena ketika saya menjadi pengajar praktik, saya membersamai rekan-rekan guru penggerak secara offline atau secara luring. Jadi saya tatap muka langsung ya bersama dengan guru penggerak. Dan di sini sama sekali tidak ada unsur menyeramkan, karena pengajar praktik hadir ke sekolah itu untuk berdiskusi dengan guru penggerak, dan juga mungkin ada sesi curhat ya. Ada sesi curhat ketika mungkin ini yang kadang penting juga ini, sesi curhat ini. Iya, betul. Jadi ada jadi ini yang akhirnya justru ketika guru penggerak mungkin mengalami tantangan atau kendala, itu bisa berkoordinasi dengan pengajar praktik dan bisa mencari solusinya bersama, seperti itu. Dan untuk peran fasilitator sendiri itu adalah mendampingi, kalau saya menyebutnya teman belajar ya, teman belajar yang mendampingi rekan-rekan guru penggerak untuk melaksanakan pembelajaran secara daring, seperti itu. Jadi memang dan itu juga tidak dilaksanakan setiap hari Bapak Ibu ya. Jadi dalam satu modul pertemuan bersama dengan fasilitator itu hanya dilakukan 2 kali. Kita menyebutnya ruang kolaborasi. Di ruang kolaborasi pun sistemnya tidak seperti kuliah online ya. Tidak, kita sistemnya diskusi. Jadi di sesi pertama akan ada materi yang mungkin akan dipecahkan bersama. Nanti guru-guru penggerak akan dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian berdiskusi. Untuk di ruang kolaborasi sesi 2, guru penggerak melakukan sesi presentasi dan tanya jawab. Jadi sebenarnya yang membuat ringan adalah diskusi ini kan dilakukan secara kelompok gitu ya, jadi bisa lebih ringan karena ini berkolaborasi dengan rekan guru lainnya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak harus, aduh nanti kepikiran Zoom-nya dari pagi sampai malam, tidak ya Bapak Ibu. Durasinya hanya 3 JP, 3 JP itu 3 kali 45 menit, jadi paling lama hanya 2 jam 15 menit. Kemudian untuk pembelajaran sinkronus selain ruang kolaborasi, ada elaborasi pemahaman bersama instruktur. Itu pun hanya 1,5 jam, jadi tidak terlalu lama. Sisanya Bapak Ibu itu pembelajaran sinkronus. Jadi Bapak Ibu bisa mencicil, membaca artikel, atau menonton, atau menyematkan pertanyaan ketika ada materi yang masih dibingungkan. Itu bebas waktunya, sesenggangnya Bapak Ibu. Bapak Ibu senggangnya jam 8 malam itu bisa dikerjakan di jam 8 malam itu. Tidak harus jam segini membuka LMS, seperti itu, tidak. Jadi waktunya fleksibel, disesuaikan dengan waktu yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Seperti itu Pak Umam. Nah, jadi itu ternyata ini yang terkadang masih sedikit dipahami oleh para guru yang belum terjun ke dalam pendidikan guru penggerak ini gitu ya. Jadi ternyata tidak seberat yang kita bayangkan gitu. Ini menarik ya, karena juga saya juga satu angkatan mendampingi menjadi pengajar praktik. Jadi memang benar ya Pak Umam. Tapi memang kalau saya boleh saran, saat pendampingan individu juga sudah selesai dijalankan, seperti itu. Karena memang harapan dan tujuan utama dari pendampingan individu itu sendiri adalah memang menggali lebih dalam bagaimana proses belajar guru penggerak saat mengikuti program ini. Jadi
kalau saya nih misalnya pendampingan individu durasinya itu 3 JP. Saya bisa lebih Pak, di sekolah itu tuh bisa sampai jam waktu pulang. Jam waktu pulang untuk Karena asik lebih itu ya. iya gitu, karena memang yang dibahas bisa permasalahan di kelas secara personal dengan siswa dan bagaimana biasanya sih lebih ke manajemen kelas ya. Manajemen kelas, kemudian kalau untuk yang terlalu personal misalnya urusan rumah tangga atau Utang misalnya. iya atau konflik bersama dengan rekan kerja itu sangat jarang sekali, tapi lebih ke Iya. curhat-curhat seperti misalnya ada permasalahan dengan siswa yang waktu itu yang menarik menurut saya itu ada kisah salah satu murid guru penggerak saya itu mau putus sekolah karena dipaksa bekerja. Jadi kalau di pagi hari itu dia harus membantu menjual sayur di pasar seperti itu. Jadi akhirnya kita menggali lebih dalam. Kalau saya sebagai pengajar praktik menggunakan pendekatan coaching, Pak Umam. Jadi bagaimana akhirnya saya bukan yang memberikan solusi, tapi bagaimana saya menggunakan pertanyaan yang memberdayakan sehingga solusi itu bisa lahir dari pribadi guru penggerak itu sendiri. Jadi ketika pun curhat, saya akan pakai sistem coaching lagi. Kira-kira dan solusi terbaik apa yang bisa dikeluarkan oleh guru penggerak. Jadi saya tapi juga tidak membatasi ketika pun ada yang ingin curhat masalah parenting, itu juga pernah ya, masalah manajemen waktu, karena itu penting sekali nih manajemen waktu, apalagi ibu-ibu ya, ibu-ibu tuh perannya tidak hanya di sekolah, tapi juga di rumah, ngurus anak, ngurus suami, jadi biasanya memang butuh manajemen waktu yang luar biasa untuk bisa ikut pendidikan guru penggerak ini. Tapi sekali lagi juga saya ingatkan bahwa pendidikan guru penggerak ini sangat fleksibel ya untuk waktu. Ketika ada tugas pun itu tidak harus hari ini selesai. Biasanya dikasih tenggat waktu seminggu atau 2 minggu untuk penyelesaian aksi nyata. Jadi jangan khawatir ya Bapak Ibu. Tapi biasanya guru penggerak tuh rajin-rajin. Sebelum waktunya jatuh tempo atau due date, biasanya sudah ngumpul dulu. Iya, ini juga saya pernah Pak jadi narasumber terkait dengan salah satu coaching klinik untuk pendidikan guru penggerak. Tapi memang sasarannya waktu itu guru kelas. Nah ini semoga nanti tips ini juga bisa dipakai ya oleh guru penggerak, calon guru penggerak, khususnya guru-guru pendidikan agama Islam. Jadi yang pertama Bapak Ibu sebelum terjun harus kepo dulu nih, harus penasaran dulu dengan apa sih program guru penggerak itu. Jadi yang pertama dengan kepo itu tadi, kita jadi mau memahami sebenarnya konsep besar dari pendidikan guru penggerak itu apa. Jadi kita pelajari dulu tujuannya apa, nilai-nilai yang ingin dibangun di pendidikan guru penggerak, dan mungkin prinsip-prinsip yang sudah pernah Bapak Ibu dengar atau sudah pernah Bapak Ibu baca gitu ya, dari artikel atau pengalaman rekan-rekannya yang sudah menjadi guru penggerak. Kemudian yang tidak kalah penting adalah menyiapkan portofolio. Jadi kan ada beberapa syarat ya Pak Umam ya, seperti misalnya bukti pengalaman mengajar, kemudian pengalaman organisasi. Jadi itu dikumpulkan ya Bapak Ibu sebagai bentuk portofolio, karena nantinya akan ada korelasinya ketika nanti Bapak Ibu menjawab pertanyaan-pertanyaan esai, karena esai yang Bapak Ibu tuliskan jawabannya itu berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi bukan googling di internet ya Pak ya, atau mencari di sistem AI seperti ChatGPT dan lainnya gitu. Jadi harap benar-benar menggunakan kisah pribadi dan pengalaman yang sudah Bapak Ibu jalankan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah percaya diri. Jadi Bapak Ibu jangan sampai ragu-ragu ketika
aduh ikut nggak ya? Oh, saya nih ikut gara-gara kepala sekolah saya maksa. Nah, jangan. Jadi betul. Jadi Iya, harus mengikuti kata hati. Kalau memang Bapak Ibu siap, tidak apa untuk tidak mengikuti, tapi kalaupun memang sudah siap, harus disiapkan 100%. Jadi jangan siap, ya. sampai sudah mengikuti pendidikan nanti 3 bulan, aduh karena saya ragu, saya nggak mau melanjutkan pendidikan ini lagi. Kalau untuk secara teknis, jadi di pendidikan guru penggerak itu ada 2 asesmen ya Bapak Ibu. Yang pertama asesmen untuk esai, kemudian ada asesmen micro teaching atau praktik mengajar. Nah, untuk esai itu sendiri, kalau dari saya, ini pendapat saya pribadi ya Bapak Ibu, biasanya untuk memudahkan asesor dalam menilai tulisan esai Bapak Ibu, mari gunakan metode STAR. Ya, metode STAR. Ya, STAR itu ada singkatannya Pak Umam. Oh ya, apa itu? S-nya itu situation atau situasi. Kemudian T-nya itu task atau tugas Bapak Ibu. Ya, task. T-A-S-K, task ya. Kemudian A-nya itu action. Action-nya itu ya aksi nyatanya Bapak Ibu tuh apa gitu ya. Kemudian yang R itu result atau dampak positifnya apa. Jadi saya kasih contoh misalnya ya. Misalnya ada pertanyaan tentang bagaimana Bapak Ibu menyebarkan praktek baik di sekolah seperti itu, atau pengalaman positif apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah. Untuk situation, Bapak Ibu bisa menyebutkan tanggal, bulan, dan tahun. Kalau bisa, cerita yang Bapak Ibu sematkan jangan terlampau jauh atau terlampau terdahulu. 10 tahun yang lalu, itu. Kalau bisa, ya jangka waktunya terakhir itu 2 tahun terakhir. Jadi misalnya cerita terakhir tahun 2023, nah pada bulan Februari saya pernah begini, dan begini, misalnya seperti itu. Jadi jangan terlalu jauh ya Bapak Ibu. Semakin dekat itu semakin bagus, misalnya tahun 2024, nah itu lebih bagus. Kemudian jelaskan juga tugas Bapak Ibu tuh apa. Oh ternyata tugas saya adalah misalnya mendampingi atau menyiapkan anak-anak untuk lomba pentas PAI seperti itu kan juga peran positif ya Bapak Ibu. Kemudian aksi nyatanya apa? Oh Bapak Ibu ternyata melakukan pendampingan setelah pulang sekolah selama 1 jam per hari. Kemudian hasilnya apa? Oh anak yang Bapak Ibu bimbing ternyata meraih prestasi di bidang misalnya pidato atau menghafal Al-Quran. Nah itu hal positif seperti itu perlu Bapak Ibu detailkan di proses menulis esai. Dan kalau bisa Bapak Ibu juga menyebutkan pihak-pihak mana saja yang diajak berkolaborasi, apakah wali kelas, guru kelas, atau misalnya orang tua murid. Itu juga akan menambah nilai plus ya Bapak Ibu. Jadi harapannya memang kita saat menceritakan praktek baik atau hal positif dalam diri kita itu detail, kemudian juga ada dampak positifnya. Itu untuk yang kategori menulis esai Pak. Kalau untuk praktek mengajar harapannya Bapak Ibu, kita sama-sama tahu ya bahwa pemerintah juga sedang mendorong implementasi kurikulum Merdeka melalui pembelajaran berdiferensiasi. Meskipun mungkin bagi sebagian orang sistem pembelajaran berdiferensiasi ini masih cukup baru atau asing, tapi Bapak Ibu pasti sebenarnya sudah menjalankan tiap hari ya, hanya istilah yang baru saja. Jadi harapannya ketika Bapak Ibu praktek micro teaching atau praktek mengajar, pastikan saluran belajar atau learning modalities siswa seperti visual, auditori, kinestetik itu terpenuhi ya Bapak Ibu.
Dan jangan lupa sematkan juga asesmennya. Jadi setelah Bapak Ibu, yang pertama menyampaikan tujuan pembelajaran yang jelas pastinya ya. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang jelas, kemudian memfasilitasi peserta didik menggunakan 3 modal belajar tadi. Ada visual, misalnya Bapak Ibu bisa menggunakan poster, misalnya tugas malaikat, misalnya gitu ya, atau mengimani malaikat gitu ya, malaikat Allah. Berarti Bapak Ibu bisa membuat poster tentang malaikat. Kemudian ada lagunya, Bapak Ibu bisa cari di YouTube, oh lagu tugas-tugas malaikat itu seperti apa. Nah itu untuk memfasilitasi anak-anak yang belajarnya melalui auditori. Nah untuk kinestetiknya mungkin nanti ketika Bapak Ibu memberikan asesmennya bisa pakai window shopping. Jadi anak-anaknya bisa bergerak dari pojok yang satu ke pojok selanjutnya. Jadi di situ Bapak Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi meskipun hanya diferensiasi konten ya. Kalau Bapak Ibu sudah paham sekali diferensiasi pembelajaran berdiferensiasi, bisa diferensiasi konten, bisa diferensiasi proses atau diferensiasi project. Iya. Ya, mungkin itu tipsnya untuk esai dan praktik mengajarnya, Pak Umam. Jadi panjang ya, Pak Umam ya. Alhamdulillah, ternyata asik juga membicarakan ini, dan ini tentunya bagi mereka yang akan mendaftar CGP ini sangat penting ya Bu Etika, karena ada saya kenalan itu mereka yaitu tadi mendaftar hanya ikut-ikutan, terus nggak sepenuh hati, akhirnya ya nggak lulus juga karena tidak dipersiapkan dengan baik begitu. Jadi intinya yang tadi saya tangkap tipsnya dari Bu Etika, harus kepo dulu ya, tahu tentang mencari tahu apa sih program guru penggerak itu, kemudian susun portofolio tentang pengalaman terbaik yang pernah dilakukan, kemudian tentunya tadi percaya diri, begitu ya kurang lebihnya Bu Etika. Ini sangat penting sekali ya Bapak Ibu, silakan dipersiapkan dengan baik. Mungkin Bu Etika punya satu closing statement untuk pesan kepada para guru pendidikan agama Islam. Oke, ya, jadi mohon maaf ini jadi molor ya waktunya Pak Umam, tapi semoga diskusi kita siang hari ini semakin memotivasi rekan-rekan semua, sehingga khususnya guru PAI di seluruh Indonesia bisa semakin berkontribusi. Dan saya ingin mengutip satu perkataan dari Ki Hajar Dewantara ya Pak Umam, jika ingin mengubah dunia, mulailah mengubah diri sendiri. Nah, pendidikan guru penggerak adalah peluang emas bagi guru pendidikan agama Islam untuk terus tumbuh dan berkembang. Dan harapan saya teruslah menjadi pribadi pembelajar sepanjang hayat yang berkolaborasi dengan sesama guru dan terus berinovasi dalam pembelajaran. Jadilah pemimpin perubahan yang menginspirasi. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju. Seperti itu, terima kasih Bu Etika. Ibarat di medan perang, GPAI harus siap menghadapi segala kondisi. Kesempatan telah datang, jadi tunggu apa lagi? Terima kasih sekali atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.